فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua, Abah Syed PMDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara. Indonesia adalah Malaysia, Sabah, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Myanmar, Laos, ya. Dan juga sahabat-sahabat Taiwan, sahabat-sahabat Australia, ya, sahabat-sahabat dari Inggris dan juga Alhambra, dan juga sahabat Turki, ya. Dan juga sahabat di Riyadh, kemudian Mekah dan Madinah, ya. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah pada malam hari ini, ya. Pada malam tahun baru, ya, secara perhitungan adalah pergerakan matahari. Ya, ada tahun baru berdasarkan hitungan pergerakan matahari adalah disebut tahun Masehi. Dan ada juga adalah tahun baru yang berdasarkan hitungan bulan disebut adalah Qomariyah. Adalah berdasarkan tahun Hijriyah dari semua sahabat. Menggunakan momen tahun baru, barangkali mudah-mudahan semua buat sahabat-sahabat yang dimanapun berada, yang bertuhankan pada Tuhan yang satu, innama ilahukum ilahu wahid, ya. Dan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, semoga dan semua makhluk di setiap tingkatan dan pada dasarnya adalah semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan, sahabat. Pada malam hari ini ada 7 video yang dikirimkan ke Abah dari live tadi Abah pagi yang berkaitan dengan haul para ulama. Sahabat, maka marilah kita melakukan sesuatu adalah harus memiliki landasan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis, dari semua. Maka jangan sampai kita mencintai adalah ulama yang bergeser menjadi kultus. Karena baginda Nabi Muhammad tidak mau dikultuskan. Para ulama-ulama besar dahulu adalah tidak mau dikultuskan. Maka kita harus mengerti kenapa ulama-ulama tauhid yang sempurna dia tidak mau dikhaulkan. Sesungguhnya harus paham ini semua, ya sahabat, tadi semua. Maka adalah Islam bukan agama perasaan, ya. Islam adalah agama yang senantiasa adalah menggunakan dalil, ya. Cinta kita pada ulama satu kewajiban, ya, tetapi mengutuskan ulama adalah penyimpangan, ya. Karena fenomena ini terjadi juga, sahabat, adalah di Palestina dulu adalah selalu acara itu dibuat haul ini dan lain sebagainya. Coba mari kita lihat bahwa baginda Nabi Muhammad pun adalah seharusnya adalah kalau memang adalah orang mati itu yang banyak jasanya itu dihaulkan, harusnya Nabi Muhammad itu ada haul Nabi Muhammad tadi semua. Ada haul para ulama-ulama tadi, ya. Abah sudah bahas tadi sebetulnya, tapi pada malam hari ini mungkin karena ada lebih dari 7 yang mengirimkan video, ada lebih dari 20 yang ingin Abah membahas karena pada dasarnya sahabat dari awal pun kata Abah juga satu-satunya ilmu yang disuruh oleh baginda Nabi adalah utlubul ilmah tadi semua, ya.
utlubul ilma ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi adalah ada Rasulullah bersabda dengan utlub itulah mencari, tolaba adalah ilma itu adalah mufrad, berarti ilmu yang satu adalah ilmu tauhid. Maka Abah sering menjelaskan perjalanan manusia itu adalah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah membawa misi la ilaha illallah. Dan marilah kita menempatkan perkara itu pada tempatnya, sahabat. Jangan sampai adalah karena kita mencintai gurumu, kemudian kau berubah menjadi kultus. Bahkan harusnya pada hari ini, saya rasa kalau menurut Abah juga ziarah juga sudah menjadikan kesyirikan tadi semua. Bagaimana mereka menanggung adalah menempatkan nasibnya pada manusia-manusia tadi semua, baik yang hidup maupun yang mati sebetulnya. Kenapa Imam Kusyairi dia berkata, siapapun dia yang menganggap adalah aku sebagai gurunya dan dia menempatkan kepalanya di kakiku, kata Imam Kusyairi, aku tendang dia. Tapi kalau ada orang yang menganggap aku sebagai sahabatnya dan dia mau berjalan kepadaku tanpa adalah kultus pada diriku dan tidak menduakan diriku, maka dia adalah bagian daripada sahabatku. Dan itu pula kenapa sahabat Rasul yang baginda Nabi adalah menyebutkan muridnya sebagai sahabat. Ini juga punya tujuan tadi sesungguhnya. Karena hari ini mencintai ulama sudah, walaupun kewajiban kita mencintai ulama dan orang-orang berilmu, tetapi pada saat sudah menjadi kultus, itulah banyak dalil dalam Al-Quran, sahabat. Ya, adalah bagaimana Allah melarang kepada kita adalah pada saat acara itu sudah berubah, ya, menjadikan bagaimana bahwa manusia ada benda, ada air, ada apa yang memiliki keramat tadi semua, tapi tidak mampu memandang Allahnya, maka menjadilah syirik. Nah, kata Abah juga, misi yang dibawa oleh baginda Nabi adalah sama dengan misi dari Nabi sebelumnya. Makanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah misi la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kenapa ma fi qalbi ghairullah? Karena kolbumu adalah masjidnya Allah, baitullah. Maka ada pada saat di hatimu ada manusia, maka disinilah kamu, dan kamu tidak mampu memandang sebenarnya gurumu, para ulama itu hanyalah Nur Muhammad. Maka kau tidak mampu memandang Allah pada segala yang kau lihat mata, yang kau dengar dengan telinga, pada wujud manusia, pada benda, pada apapun. Maka hati-hati sahabat, kecintaanmu itu bisa berujung kepada kesyirikan. Karena Allah adalah melarang melakukan itu. Makanya banyak bahkan di dalam sebuah hadis dari hadis riwayat baginda Nabi bersabda, janganlah kalian menjadi kuburanku sebagai tempat perayaan. Tadi semua, ya. Dan sekarang ini sudah bahkan bukan hanya kuburan, padahal bahkan yang sudah kita lihat, ya, di dalam sebuah dalil di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Jin ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Tetapi ini juga harus dipandang sebagai masjid syariat dan masjid hakikat. Innama ya'muru masajidallah adalah jantungmu. Tapi innama yu'ammiru masajidallah adalah masjidmu yang di luar tubuh. Tapi di dua tempat itu secara syariat maupun secara hakikat, masjid syariat di luar dirimu dan masjid hakikat di dalam jantungmu adalah dua-duanya adalah tidak boleh engkau. Makanya tadi maafi qalbi ghairullah. Kenapa maafi qalbi ghairullah? Karena Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka disitulah. Dan Allah pun menyuruh membersihkan rumahku. Tidak ada. Maka itulah Allah menegur Nabi Muhammad juga tentang syafaat tadi semua.
Ya, inilah yang harus dipahami oleh orang Islam. Jangan asal kamu melakukan hanya karena kamu mencintainya. Mencintainya karena mencintai Allah boleh, asal kamu memandang bahwa sesungguhnya wujud gurumu, yaitu pun adalah guru yang tepat tentunya, yang sudah al-mutu qabla an tamutu, adalah maka dia dipandang sebagai Nur Muhammad untuk melihat Nurullah. Kau bersahadat sesungguhnya memang harus melihat wajah gurumu, tetapi adalah guru ruhanimu. Hati-hati. Tapi kalau tidak mampu melihat Allah di situ, maka syiriklah. Dan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Dan Allah mengatakan, Kul, katakan hai Muhammad, innama ana basyarun. Aku ini basyar. Maka kalau kau menyembah basyar kepada Nabi Muhammad sekalipun, Allah melarang. Illa wahyu yuha, tuh. Karena sesungguhnya kecuali yang diberi wahyu, itulah hakikat Nur Muhammad pada diri Nabi kita Muhammad. Tadi semua, ya. Illa wahyu yuha, ya. Ada ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbihi. Dan siapa yang punya harap, orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan cukup buatkan aku dalam kamu menyembah kepada Allah. Punya wasilah guru mursyid itu wajib, sahabat. Tetapi kau salah memandang dan atau dia mengaku dirinya mursyid, tadi semua. Karena semua diri yang mengaku mursyid pasti bukan mursyid. Sama semua orang yang mengaku wali adalah pasti bukan wali. Ini harus kita pahami, jangan tertipu, ya. Terserah, ini karena Abah menjawab saja. Kalau kalian suka ya silakan, enggak, tidak apa-apa. Tapi adalah Abah ingin menyampaikan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini sebagaimana pengenalan Nabi adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal untukku dan nabi sebelumku adalah membawa misi nabi isbat dari semua. La ilaha illallah dari semua, ya. Ini harus dipahami, sahabat. Kalau tidak maka segala amal yang kamu lakukan adalah, kan tadi kata Allah. Ingat, Allah itu adalah pencemburu. Allah itu tidak mau diduakan. Dan kalian pun harus mengerti, di sisi Allah atau di sisi dalang, wayang itu tidak ada. Karena Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu aku itu adalah ada sendiri, sekarang pun aku tetap sendiri. Nah, adapun kemudian Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada pada wujud Muhammad. Nah, adapun Muhammad itulah yang ada pada setiap rasul dan Muhammad itulah yang ada pada setiap mursyid. Tapi kalau kau lihat dirinya, maka Allah pun sudah mengatakan, Kul innama ana basyarun. Orang yang adalah melihat gurunya hanya sosok tubuhnya, maka Abah sudah jelaskan antara Rasul dan Nabi. Nabi itu adalah tubuhnya. Maka selalu dibuat istilah Nabi untuk dirinya, Rasul adalah untuk umatnya. Tuh. Wali untuk dirinya, mursyid adalah untuk umatnya. Ingat itu, sahabat. Ya. Maka hati-hati kamu dalam mencintai gurumu, ulama. Tapi kalau kau mampu memandang dia sebagai wujudullah, hakikat Nur Muhammad, maka benarlah. Tapi kalau kau hanya memandang sosok, ingat sekali lagi, guru ruhani itu bukan tadi adalah Muhammad. Semuanya hakikat Muhammad mursyid itu. Seluruh rasul itu adalah hakikat Muhammad. Sekali lagi. Makanya Allah mengingatkan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan Muhammad bukan bapa dari seseorang. Dan Muhammad itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Muhammad itu adalah nur, sahabat. Ingat itu. Maka jangan sampai salah kamu menyaksikan tubuhnya. Tapi juga Rasulullah tidak akan terlihat kecuali dia punya wajah. Dia punya wajah. Itulah untuk kamu robito.
Robitoh itu untuk melihat guru rohanimu, sebenarnya yang kau lihat Rasulullah. Kenapa kau harus melihat Rasulullah? Karena yang hanya melihat Rasulullah lah, tertampaklah. Semuanya hanya kepada Allah lah. Tapi kalau kau bersandar pada guru mursyidmu, yang kau tampak hanya dohirnya, tapi tidak mampu melihat dalamnya, maka tentu saja apa yang kamu lakukan adalah, karena tadi kata Allah adalah paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Ingat itu. Ini tentang dongeng Tuhan. Ini tentang dongeng dalang. Bahkan maaf kepada Nabi Ahmad sekalipun yang kau lihat adalah karena beliau adalah mati kalau berdasarkan tubuhnya. Ingat itu kata Abah juga. Jadi kalau seandainya teman-teman yang bertanya ini, Abah berikan jawaban sekaligus ada kata Abah nanti di live-kan karena supaya ada manfaatnya. Yang setuju silahkan, gak setuju wala na'amaluna walakum a'malukum. Tapi itulah kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tadi semua. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan dosa syirik itu termasuk diantaranya sombong, ria, ujub, itu syirik sesungguhnya. Maka itulah kenapa dari awal kita harus mentauhidkan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau tidak, apa yang kau saksikan ini pada guru itu hanyalah wayang-wayang yang sebenarnya diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi ulama. Tetapi tergantung dari ulama yang bersangkutan. Kalau dia merasa jadi ulama, berarti dia belum jadi ulama. Kalau merasa dia jadi guru mursyid, pasti dia itu belum menjadi guru mursyid. Semua hanya ngaku-ngaku saja. Sahabat, disinilah tipisnya antara iman dan tauhid. Tipisnya antara iman dan kafir. Antara syirik dan kafir. Syirik dan tauhid. Dan kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekalipun, itulah Nabi Muhammad bersabda tadi semua. Ya. Maka kenapa waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ilallah wa asaliha wa abdaliha. Maka Nabi bersabda, ya Rasulullah, tunjukkan jalan terdekat. Adalah apa kata Nabi? Abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Berarti yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi isbat. Tiada Adam, yang ada Rasul adalah Allah. Begitu semuanya, sahabat. Ya. Maka hati-hati karena kebiasaan orang-orang Bani Israel, kebiasaan orang-orang selalu adalah dengan haul kepada orang sehingga Tuhannya hilang pada saat itu, sahabat. Apalagi sudah di dalam haul itu ada air keramat, ada sumur keramat. Ingat itu semua. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Inilah yang Allah ingatkan bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun dikatakan oleh Allah adalah dalam surat Az-Zumar ayat kulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ar summa ilaihi turja'un. Katakanlah, hei Muhammad, itu kan tadi. Hanya milik Allah lah syafaat itu. Jadi manusia adalah tidak memberikan daya dan kekuatan. Ingat itu. Kata Abah juga. Karena sekali lagi, kehidupan di dunia ini hanya panggung sandiwara buat dalang. Kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan kisah dalang itu sendiri. Dia ingin kelihatan untuk menyampaikan ilmu. Dia jadi ulama. Begitu sebenarnya. Pada saat dia ingin mengajarkan seseorang, dialah yang tajalli menjadi guru. Maka tadi, siakan kamu jadi apapun, jadi guru, lihatlah. Sesungguhnya, ruhmu itulah merupakan Rasulullah lah yang jadi guru. Itulah. Allah lah sebetulnya guru. Kalau kau jadi olahragawan, selama kau melihat Allah pada dirimu, itu adalah engkau sudah benar jadi olahragawan. Kalau kau jadi petani, setelah engkau melihat Allah sebenar-benarnya hiduplah yang menggerakkan kamu, berarti kamu sudah benar tauhid kamu. Kau menjadi presiden sekalipun, silakan. Maka itulah Allah membuat kisah dalam Al-Quran, dalam kisah oleh baginda Nabi,
ada manusia yang hebat ilmunya kayak Balham bin Baura, ujung-ujungnya syirik. Ingat itu. Orang seperti Barsiso yang hebat, ujung-ujungnya juga Barsiso itu juga adalah nyemplung dari sahabat. Ya, maka tolong pahami adalah kisah-kisah Al-Quran yang begitu dahsyat. Sampai Allah berfirman, "Qulillahi syafaati jami'an." Katakanlah, hai Muhammad, hanya milik Allah lah pertolongan itu, syafaat itu. Karena seluruh makhluk itu adalah dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada yang bisikan darurat makhluk itu. Tidak ada yang berikan manfaat makhluk itu. Tidak ada yang hebat makhluk itu. Kalaupun dia ulama, dijadikan ulama. Allah lah ulama itu sebenarnya. Ingat itu konsepnya. Jadi kata Abah juga dalam kisah pewayangan, kalau dalang itu ingin kelihatan gagah, dia jago panah, dia terjali seolah-olah adalah perwakilan dari sifat ajibnya dalang itu muncul pada Arjuna yang jago panah. Tapi demikian pula pada saat dalang ingin kelihatan sifatnya yang lain. Dalang, karena hidup itu satu, tempat hidup yang banyak. Dan ruh juga pada hakikatnya adalah hanya ruh Muhammad. Sekali lagi, hanya ruh Muhammad lah yang ada ini. Kita hidup pada hidupnya Muhammad. Kita melihat karena melihatnya Muhammad. Kita mendengar karena mendengarnya Muhammad. Kita bergerak karena kudrat. Dan melihatnya Muhammad karena melihatnya Allah. Dan mendengarnya Muhammad karena samanya Allah. Silakan. Karena ini adalah Abah hanya menyampaikan jawaban dari sahabat-sahabat yang bertanya. Allah sudah menyampaikan siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa yang berharap bertemu dengan aku, kata Allah. Dan kalian harus mampu liqa dengan Allah sekarang. Fal ya'mal amalan sholih. Lakukan amal soleh. Maka Abah ada bicara dalam Quran itu ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Tapi mukhlas adalah orang yang sudah sampai pada derajat ikhlas. Itulah kenapa perjalanan manusia dari suatu Fatihah itu di penghujungnya 3 surat. Qul huwallahu ahad. Dan itu disebut surat Al-Ikhlas. Dari semua ya. Allah tidak pernah menyebut itu sebagai surat Al-Ikhlas. Dan tidak menamainya surat Al-Ikhlas. Tapi itulah ikhlas itu bukan ucapan. Ikhlas itu bukan pernyataan. Tapi ikhlas itu adalah sesuatu yang nampak pada rasamu sendiri. Inilah yang harus dipahami tentang tidak boleh adalah mengagungkan manusia. Adalah tadi semua. Maka apa yang kau agungkan itu sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak mau dikultuskan, sahabat. Ya, inilah yang harus dipahami bahwa marilah segala sesuatu itu. Karena adalah mentauhidkan Allah. Dan Allah melarang tentang orang-orang yang menggunakan masjid adalah digunakan untuk menyembah yang lain selain Allah. Karena sekarang ini khawal di masjid. Dan orang mengagungkan manusia di masjid. Manakib di masjid. Ingat itu. Ya. Dan Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Tadi semua. Maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Tadi maka itu secara syariatnya, tapi secara hakikatnya masjid Allah adalah hatimu. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hatimu tidak boleh ada yang selain Allah. Kalau mau tauhid. Maka tadi orang-orang yang tidak tauhid, maka amalmu adalah sia-sia. Tadi semua. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Tadi semua. Maka mendoakan gurumu adalah baik. Tetapi adalah mengkultuskan gurumu adalah syirik. Ingat itu. Tadi semua. Maka Abah menyaksikan di Nusantara ini yang banyak melakukan haul dengan orang jumlah banyak. Tapi dia hilang Allahnya di situ. Dan mereka melakukannya di masjid-masjid Allah. Dan Allah merangkan wa annal masajida lillah. Masjid Allah secara syariat di luar tubuhmu. Innama yu'ammiru masajid Allah. Tapi innama ya'muru masajid Allah
dadamulah rumah Allah itu. Maka Allah sudah meminta, tidak boleh ada satupun di rumahku. Maka tadi, dan Allah tidak mau tajalli pada hatimu. Dan inilah yang harus, maka kata Allah dalam Al-Quran, bersihkan rumahku. Yang dimaksud adalah hatimu itu. Tadi semua. Yang paling utama, benci satu urusan, dengki satu urusan, dendam satu urusan, marah satu urusan. Tapi yang paling parah adalah mensyirikkan ada nama lain di hatimu. Walaupun nama itu adalah gurumu, tapi gurumu itu adalah mengingat namanya, sambungkan pada asma Allah. Karena Allah tidak menggunakan bismillah itu bi asma. Ikra bismi, bukan bi asma. Hanya namaku satu saja. Itulah yang harus dipahami. Maka disinilah adalah bagaimana kita memanage kolbu kita ini adalah mentauhidkan Allah dari semua. Ya. Kalau tidak, maka apapun yang kamu lakukan, apalagi sudah menjual air dia pun air keramat, sumur keramat. Apa? Nggak ada yang keramat di dunia ini. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka Abah sudah contohkan. Nabi sekalipun tidak punya keramat. Mukjizat itu Allah nyata pada mereka. Wali itu tidak punya kelebihan. Maka tadi pada saat memandang manusia karomah, lihatlah sisi Allahnya, bukan pada manusianya. Tadi semua. Ya. Jadi karomah itu Allah pada aulia. Mukjizat itu Allah pada Rasul. Maunah itu Allah pada ulama. Khosyat itu Allah pada apapun. Pada api panas khosyat. Nasi mengenyangkan khosyat. Khosyah. Maka lihat kata Abah juga. Pada kunyit ada cumin yang bisa membuat khosyat, menyembuhkan perutmu. Tapi kalau kau minum kunyit, menganggap kunyit yang menyembuhkan, syiriklah kau. Kau makan, kau menganggap yang mengenyangkan itu nasi, syiriklah engkau. Tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang kau pandang dengan mata. Dan itulah Nabi bersabda, "Man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil." Jadi sahabat yang mau menyaksikan gurumu, menjadikan gurumu, nama gurumu di hatimu, tapi dia sudah rubah dari nama Allah. Wajahnya wajah Allah. Dalam wujud Rasulullah. Kalau tidak, syirik. Dan disinilah manusia. Tadi semua. Ya. Maka bagi Abah, saya tidak mau disebut guru. Saya tidak mau tadi semua dari awal. Saya ingin bercoba bagaimana Rasulullah saya anggap semua sahabat. Kalau mau jadi anak, saya anggap sebagai anak rohani. Tidak sebagai guru. Tadi semua. Ya. Karena disitulah yang tadi akibatnya adalah manusia. Makanya kenapa para aulia-aulia Allah itu hampir makamnya sulit dicari sebenarnya. Coba Ali bin Abi Thalib saya tanya, di mana makamnya? Karena dia tidak mau dikultuskan. Sebenarnya tadi semua. Ya. Kemudian juga paham, kamu cari juga tuh makam saya Siti Jenar, saya Lemah Abang, saya Jabar Rantas. Kenapa dia namanya diganti-ganti? Karena dia tidak mau dikultuskan. Maka Abah pun sudah wasiat kepada semua teman-teman di sini yang menganggap Abah guru. Kalau perlu tubuh ini buang saja. Ada peternakan buaya di sini. Tadi semua. Tidak untuk disembah-sembah. Tidak untuk diagung-agung. Jangan kau hinakan diri Abah hanya dengan begitu. Inilah kepatalan manusia yang suka salah. Yang ingin diagung-agung dia sebagai. Pada akhirnya kamu rendahkan orang itu. Kamu hinakan orang itu sebenarnya. Maka saya udah nggak ada. Orang nanya saya, siapa sekarang? Saya Abah Asep. Mana Kiai Asep? Mati, udah. Jadi semua ya. Saya takut tubuh ini adalah tadi semua ya. Tidak perlu. Ya. Saya tidak butuh penghormatan, penghargaan, pengakuan. Kalau perlu, boleh juga kamu bakar tubuh ini, kamu buang abunya di laut. Boleh. Kalau Abah mah. Semua ya. Inilah jangan sampai ada pengultusan manusia. Karena ini tentang tauhid wahada yuwahidu tauhidan harus benar. Inilah sekarang kenapa orang bermursyid tadi semua gagal dalam robito. Karena dia menganggap adalah gurunya punya daya dan kekuatan. Ingat itu. Nabi Muhammad saja sudah tidak bisa memberikan kekuatan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah merasa punya kekuatan. Sahabat.
Inilah yang harus dipahami oleh kita manusia. Kalau terus mau ikutin siapa dari semua. Dan Allah sudah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sama ahada terus Allah tuh. Paman kana yarju liqa rabbih falyamal, silakan amal soleh tapi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kata Dalang, ini tentang hidupku, ini tentang wujudku, ini tentang kisahku, ini tentang dongengku. Cuma aku ingin kelihatan satu sisi aku jadi jalal dan kamal dalam kebaikan, dalam kelembutan. Tapi di sisi lain aku ingin nampak sebagai kohar dan jalal dalam keburukan, dalam apapun sekalipun. Tidak ada yang bukan aku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan wayang, Dalang menciptakan wayang, dan semua gerak wayang itu tidak ada sedikit pun gerak wayang. Hidup wayang, melihat wayang, mendengar wayang. Inilah kitab-kitab tauhid mengajarkan kepada kita wahdaniyat fil af'al. Artinya apa wahdaniyat fil af'al? La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak segala sesuatu dengan izin Allah. Tadi semua. Ya. Maka marilah kita dari awal aslama. Kalau mau selamat. Ya. Apalagi di akhir ini ada sedang banyak masalah. Tadi semua ya sahabat. Dan itulah yang Allah ingatkan juga di dalam Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Maka Muhammad yang tubuhnya itu fisik tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu kalau kau sudah hadirkan dia pada hatimu. Tuh. Karena Muhammad itu adalah tidak wafat. Maka tadi kenapa nggak ada haul Muhammad? Tadi semua ya. Tadi. Dan hanya orang yang mengerti tadi semua ya. Karena mereka itu masih hidup di semua ya. Ada tubuh yang berbeda semua ya. Pada wajah yang berbeda. Maka jangan alay. Orang yang sudah cerita bahasa ketemu dengan Rasulullah. Pasti dari sekian banyak yang cerita sama Abah. Dengan wajah yang berbeda. Dengan sorban yang berbeda. Itu jangan kamu tertipu. Sebenarnya yang hadir itu adalah wajah dia yang lain. Tadi semua ya. Karena ruh tetap satu ruh dia. Itulah yang harus dipahami. Tadi semua ya. Pada ruh dia Muhammad. Tadi semua ya. Maka dalam ayat yang ini juga. Kulillahi syafa'atu jami'an. Allah mengatakan, hai Muhammad. Sesungguhnya syafaat itu milikku semuanya. Tak ada sedikit sebiji jarum pun milikmu. Ingat itu. Ya. Harus dipahami. Ya. Sama seperti makhluk ini adalah memberikan daya. Yang memberikan daya itu Allah. Tadi pada kumin, pada kunyit kumin, pada jahe ginger, pada tomat adalah apa tuh? Bukan, pada wortel beta karotin. Pada ikan adalah pada rokok negatif tuh nikotin tadi semua ya. Yang menggurihkan masakan mecin, cin pokoknya. Cin, beta karotin, nikotin. Terus kemudian juga itulah hakikat Nur Muhammad, itulah Allah yang memberikan syafaat. Bukan pada benda itu. Maka disebut khosyat. Ya, khosyat. Tadi semua. Jangan tertipu. Tadi semua. Ya. Nah itu adalah dalam beberapa. Kemudian juga dalam Al-Quran juga Allah sudah menegaskan. Walaupun ini orang suka menafsirkan ini kepada rahib-rahib Kristen. Enggak. Ini Quran. Kan tadi. Muhammad yang menyaksikan, tadi Muhammad menceritakan. Maka Quran ini seolah-olah bukan cerita Muhammad. Tapi Muhammad menyaksikan apa yang dilihatnya. Nah sekarang apa yang disaksikan beliau disaksikan juga oleh semua orang. Oleh Abah sendiri juga. Tadi semua ya. Setelah kita melahirkan hakikat Muhammad pada diri. Tadi semua. Maka dalam ayat ini jelas surat At-Taubat ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu ahbarahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Tadi. Guru-gurumu itu. Adalah dikatakan. Waruhbanahum. Rahib-rahib. Ini kepada mereka dulu. Rahib disebutnya. Pendeta Yahudi disebut rahib. Pendeta Nasrani disebut juga rahib. Tadi. Arbaban min dunillah. Sebagai Tuhan pengganti Allah. Tadi semua. Ingat.
Tuhan itu hanya satu. Tadi semua. Ya. Tidak ada yang lain selain Dia. Tidak ada dalang yang lain pada kerajaan Dia. Sahabat. Tapi Dia punya orang-orang yang, maka Dia menyebut dirinya Rob. Kami adalah cahaya-cahaya Tuhan. Bintang-bintang Tuhan. Yang Tuhan dohirkan di alam dunia ini. Maka itulah, maka Allah berfirman dalam, maka dikatakan, Allah berkata, Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak pada jalan Allah dengan pandangan yang jelas, dengan basirah. Kemudian kata Nabi di sahabat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyahimul muqtadaitum. Dikatakan para sahabatku seperti bintang-bintang. Tuh. Itulah orang-orang yang, tapi kamu jangan melihat dia adalah, kamu hanya dia sebagai alat untuk melihat Rasulullah, hanya saat untuk melihat Allah. Karena Allah tidak ada kecuali pada wajah Rasulullah. Ingat itu. Jadi jangan salah kamu adalah menghaulkan. Maka Nabi sendiri tidak ada haul. Ulama-ulama besar Syafi'i, Malik enggak ada haul. Dari semua. Imam Ali bin Abi Thalib pun enggak ada. Makanya kenapa kuburnya dihilangkan. Maka orang-orang ulama tauhid yang hebat tidak ada haul. Ingat itu. Ya. Karena mereka semuanya hidup. Tadi yang Abah katakan bahwa sesungguhnya adalah dalam hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna, al-mu'min itu ruhmu itu Muhammad. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Bagaimana kau haulkan? Hanya orang-orang yang jahil saja sebetulnya. Tadi semua. Makanya tadi malam Abah sudah bahas. Dalam kitab apa ini dijelaskan tentang, bahkan Abah mengatakan aku. Nah ini selama gurumu makanya la yakuluha ana. Jangan kau berkatakan ana atau aku. Illa kullu sohim bigoflati, kecuali orang yang tertutup. Tadi. Wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah. Karena orang tersebut tertutup dari hakikat. Nah, orang yang menghaulkan gurunya, mengkultuskan gurunya, ini pun adalah akan tertutup dari hakikat. Kecuali bagi mereka yang mampu melihat Rasulullah di dirinya. Tadi semua, ya. Inilah, maka jangan salah pandang. Bagi makom muraqabah masih perlu. Tapi makom musyahadah sudah tidak lagi. Jangankan gurumu, Muhammad bin Abdullah pun hilang. Karena dia tidak ada. Di sisi Allah Muhammad bin Abdullah itu tidak ada. Kamu pahami. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dia hanya tajali. Nurnya itulah menjadi wujud. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Hanya untuk dia nanti tajali adalah menjadi semua makhluk ini. Maka kata, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena aku, kalau bukan engkau Muhammad, tidak adalah. Kalau bukan karena kamu gula, nggak adalah manis itu. Kalau bukan kamu wahai jasad Adam, nggak adalah Muhammad dan Allah itu. Sebenarnya begitu tuh. Maka dikatakan Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Maka jangan salah mentauhidkan. Lihatlah pada satu titik tiga-tiganya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, lebih baik jangan ambil resiko. Karena para salafus soleh tidak mencontohkan haul itu. Ingat itu. Ya. Ini harus dipahami. Karena dikhawatir. Maka Nabi Muhammad waktu di Mekah melarang kamu ziarah. Tapi di Madinah beliau membolehkan karena imannya sudah ngerti. Tadi semua. Tapi saya yakin kalau hari ini beliau lahir lagi. Nah, dan sudah lahir lagi. Jangan-jangan gitu. Bahwa dia akan mengatakan, karena sekarang Abah keliling jarah, ternyata manusia hanya pemusyrikan saja dapat jarah itu. Maka sekarang kuburan menjadikan bisnis. Kuburan dijadikan tadi untuk bawa-bawa air. Inilah manusia sudah melanggar tauhid tadi yang benar. Dan dikatakan oleh Tuan Sarbul Qadir sendiri. Makanya tentang Sibghatullah, Abah sekarang bahas tentang Sibghatullah tadi semua. Ya. Dikatakan oleh Allah
adalah dia ingin menegaskan tadi walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Ini bukan yang ini ayat. Adalah yang katakan oleh Allah adalah syibgot Allah. Kalau kamu ingin dicelup oleh Allah, pakaianmu dipakaiani oleh Allah, kamu harus telanjang. Al-imanu uriyanun, iman yang itu adalah telanjang. Maka kalau iman yang sudah telanjang, tadi semua ya hati-hati menyimpan seseorang di hatimu. Kalau tidak mampu melihat dia sebagai Rasulullah dan Allah. Tadi semua. Ya, makanya di sini tipis tauhid dan syirik itu sahabat tadi semua. Maka syibgot Allah wa man ahsanu minallahi syibgah. Syibgota. Tadi semua. Wa nahnu lahu abidun, hanya kepadanya lah kami menyembah. Ingat, hanya kepadanya lah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dikatakan ihdinas syiratal mustaqim adalah tauhid. Jadi ihdinas syiratal mustaqim itu tauhid. Maka Nabi bersabda, dulu Yahudi 71 golongan semua celaka kecuali satu, illa wahidatan. Siapa yang satu? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Yahudi selamat asal tauhid. Nasrani 72 golongan kata Nabi, semuanya celaka kecuali satu yang tidak syirik pada Allah. Yang pertama Yahudi 71 golongan semua nyemplung kecuali satu yang tidak syirik pada Allah. Islam menjadi 73 golongan. Maka jangan pernah merasa bangga dengan orang Islam sebelum kamu buktikan keislamanmu itu. Sudahkah kau berserah diri? Maka tadi Nabi bersabda, utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tidak ada di sisi Allah sebelum kamu serahkan dirimu. Itulah kata Nabi, an-nasu ni'amun. Manusia itu dalam tidur tadi, wa idza matu intabahu, maka ketika dia bangun, ketika dia mati, dia bangun dari tidurnya. Nah, kalau kamu berbuat syirik, maka kamu akan mati dalam keadaan buta. Maka itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tadi siapa yang man kana, siapa orang adalah buta. Maka itulah Abah pernah jelaskan tentang dadamu itu bukan milikmu. Maka kenapa alam nasrah itu A-nya itu istifham adalah yang bersifat takriri, bertanya. Alam nasrah tadi. Seolah-olah bukankah gitu kan. Alam nasrah, bukankah aku telah membuka dadamu? Dadamu itu dada siapa? Nasrah itu adalah merupakan adalah fi'il. Tapi nasrah Allah menyebutkan nun. Berarti kami dada siapa? Laka, laka milik. Laka itu adalah milik siapa dada itu? Inilah rumah Allah, Baitullah. Tadi, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka harus kamu nafikan. Illallah, la ilaha illallah. Cabut. Tidak ada kesyirikan. Tiada yang nyata dan la hayyun, tiada hidup kecuali Allah. La ilmun, tiada ilmu kecuali Allah. Maka siapapun ulama yang merasa jadi ulama, barsiso dia. Dari semana hari inilah tinggal barsiso itu. Merasa jadi kiai, merasa jadi ulama, merasa jadi buya, merasa jadi syekh, merasa jadi mursyid. Kamu ikuti dia orang itu, maka kamu nyemplung bersama dia. Tadi semua. Karena kamu akan kembali kepada siapa yang kau tuhankan. Arbaban min dunillah. Nah inilah yang harus. Maka Allah sudah mengatakan di sini adalah ikutilah jalanku. Kul hadihi sabili ad'u ilallah basyiratin ana wa manittaba'an. Tadi semua. Ya. Adapun bagi kalian, karena Nabi bersabda, wallahi ma wasala illa bisabati man wasala. Maka la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Itu guru. Kamu robitoh dengan dia, tapi pandang dia sebagai Rasulullah. Selama dia tidak mengaku Rasulullah. Pandang dia sebagai, kau melihat wajahnya sama dengan melihat Allah. Tuh, melihat Rasulullah, maka itulah kau bersahadat. Bagi makom muraqabah, lihat gurunya itu. Tapi makom musyahadah, hilang gurunya juga. Tuh. Kau sudah bisa melihat wajah dirimu sendiri adalah wajah dia.
Nama dirimu adalah nama dia. Ingat, pahami itu semua ya. Kalau mau sempurna tauhidnya, wahada yuwahidu tauhidan. Kalau enggak, gagal. Maka Allah ingatkan, ittakhadu ahbarohum waruhbanahum. Dan mereka menjadikan orang-orang alimnya. Nah, inilah bahaya. Kalau nggak ngerti tauhid tadi semua. Muncullah kultus-kultus individu tadi semua. Ya. Karena arbaban sebagai Tuhan selain Allah. Makanya buktinya apa? Dia berikan air keramat pada dirimu. Tadi semua. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan yang tidak bigoiri hisab itu syarat satunya tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan. Tuh, yang benar-benar tauhid tadi semua. Makanya kalau Abu Yazid Al-Bustami minta didoakan, muridnya nangis dia. Ya Syekh, saya ini 20 tahun miskin. Ya Syekh, saya ini 20 tahun ibadah nggak ada khusyuk. Tolonglah ya Syekh, doakan pada Allah supaya saya kaya. Nangis Abu Yazid. Wahai anakku, haruskah aku ingatkan Tuhan yang menghidupkan diriku? Yang menjadikan aku tahu dirinya dengan dirinya untuk mengingatkan dia. Maka disinilah kamu harus pahami. Jangan salah. Ya. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah, dalam surat ini adalah tadi. Apa kata Allah adalah dan selanjutnya. Ya. Bahwa Allah menyatakan adalah apa namanya. Ini adalah illa liya'budu, melainkan adalah kamu adalah apa di sini sobek nih kitabnya. Maaf ya. Melainkan illa liya'budu, kalau kamu hanya menyembahnya ilahan wahidan, la ilaha illa huwa. Illa huwa itu berarti Allah menyebutkan kepada illa huwa, bukan la ilaha illa ana. Tadi semua itu adalah buat guru torikot sebetulnya, memandang gurumu, tapi sudah memandang adalah Rasulullah tadi semua. Tapi nanti saya sudah la ilaha illa anta mukhatab, berarti sudah memandang Rasulullah. Sampai la ilaha illa ana, berarti sudah memandang Allah. Maka tadi dalam kitab tadi katakan, janganlah kau mengatakan ana tadi semua. Ya, kalau tidak maka apa namanya dijelaskan oleh Tuhan Sabul Qadir dalam kitab ini adalah tadi kata Abah juga. Jangan mengatakan ana kepada la yakuluha ana. Jangan mengatakan aku. Kalau kecuali adalah aku itu hanya aku Allah. Aku Allah. Aku yang hidup. Aku yang wujud. Aku yang ada. Aku yang kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka itulah kenapa ada 7 sifat ma'ani pada dirimu. Tapi 7 sifat ma'ani itu hanya dia berisi kecuali bersama dengan 7 sifat ma'nawi. Maka ma'ani ma'nawi itu adalah tadi ada seolah-olah pasangan. Maka satukan dengan wahdaniyat. Kemudian setelah wahdaniyat menjadi 15 sifat, maka ada sifat yang 5 lagi adalah kamu adalah kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuh binafsihi. Tadi semua, maka wujudlah Allah pada sifat nafsiyahmu tuh. Nah, guru itulah. Orang yang semacam itu dia tidak akan mengatakan saya guru, saya gurumu, saya mursyidmu. Tidak akan. Karena dia sudah hilang pada wujud Allah. Dia lebur sebagai Rasulullah. Tadi semua. Itulah Imam Qushairi pernah berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku akan aku tendang. Tadi semua. Coba lihat bagaimana beliau sangat. Makanya dalam kitabnya Lataiful Isyarah, dalam tafsirnya sangat luar biasa beliau tauhidnya. Imam Qushairi itu. Sehingga mampu melihat Allah pada kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat tapi mampu melihat Allah lebih baik, kata beliau, dari orang taat tidak mampu melihat Allah. Karena ini tentang bukan taat dan maksiat, mampu melihat Allah, kesempurnaan Allah. Apa namanya, sampai di Kalimantan itu Datu Sanggul membuat kitab apa? Saraba 4 apa? Saraba ya. Tadi semua itu 4 unsur elemen. 4 unsur tadi semua ya. Mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, hati, ruh, syir.
syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ruh ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Mulki, malakut, jabarut, lahut, jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Karena di situ juga ada empat barangnya di dalam kepalamu itu, tapi 7 lubangnya. 4, ya, melihat, mendengar, berkalam, dan bernafas. Inilah yang kamu harus sampai kepada tauhidkan Allah pada kesadaran sempurna. Sidroh al-muntaha. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah. Ada kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna kasiron min ahbari wa ruhbani layakuluna. Dan dikatakan lagi di sini adalah. Mereka-mereka yang guru-guru rohani kampret itu adalah selalu mencari uang dari dirimu. Orang-orang yang orang beriman. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim itu, guru ruhanimu itu, guru mursyidmu itu, hati-hati makanya jangan salah. Antara guru mursyid dan setan itu dekat, antara malaikat dan iblis itu dekat, nur dan nar. Tadi semua. Maka Allah sudah menentukan cirinya. Dia pasti mengambil duitmu dengan cara batil. Mari dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la yakuluna. Sesungguhnya adalah dikatakan adalah orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim itu adalah amwalan nas bil batil, adalah mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil. Tadi semua. Maka tadi ada liko bayar, ada ini bayar, ada takin bayar, buka latifah bayar, sholat usu bayar. Nah, itu hati-hati. Tadi semua ya. Karena kalau orang yang sudah mati nggak begitu. Ya. Kalau betul-betul dia sudah mati, dia kaya, hatinya kaya, dia tidak butuh semuanya, ya, bahkan tidak butuh penghormatan, butuh penghargaan, tidak butuh pengakuan dari semua, ya. Maka tinggal disitulah adalah ansabilillah wa yasudduna, dan mereka menghalang-halangi manusia ansabilillah di jalan Allah dari agamanya, walladzina, dan orang-orang ini adalah yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha, dan selanjutnya itu semua, ya. Jadi intinya itu ya sahabat, bahwa itulah bahkan kepada pandangan kita kepada Rasulullah pun Muhammad, hati-hati, karena selama ini orang Islam selalu menunggu syafaatul uzma. Allahnya sudah mengatakan pada kita bahwa menegur Nabi Muhammad, bahkan dalam ayat ini, hai Muhammad, kalau ada manusia yang bisa memberikan syafaat, kata Allah, suruh mereka bikin nyamuk dulu. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Maka itulah, jangan coba kamu kira, apakah Nabi Ahmad itu bisa bikin nyamuk apa enggak? Itulah Allah ingatkan, ya Muhammad, kalau ada orang berikan syafaat, suruh bikin seekor nyamuk. Maka itulah beliau kemudian berfirman, kulillahi syafa'atu jami'an. Hai Muhammad, syafaat itu milikku semuanya. Lah jelaslah. Jadi kehidupan ini, itulah karena syaitoilah itu sangat luar biasa dalam pandangan tauhidnya. Dari awal pun dari min alamatil itimadi alal amal nuksonur rojain. Jangan bersandar pada amal. Bersandarlah pada nyuruh amal. Bagaimanapun maksiatnya kamu, pasang harap pada Allah. Orang yang maksiat, yang masih berharap pada Allah, menang dia. Tapi orang taat kebanyakan, kadang-kadang dia adalah sudah bersandar pada amalnya. Ya hitung-hitung pahala. Inilah akhirnya dia terjerumus. Itulah kisah Balham bin Baura dan juga adalah Barsisol. Tadi semua. Ya. Maka seolah-olah Syatoilah mengajak kepada kita. Jangan pedulikan amalmu. Karena tidak ada manusia yang bisa berbuat apapun. La tataharoku zarutun illa biidnillah. Karena semua itu adalah, kalau bahasa ayat Allah itu adalah warabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tiada lagi hak bagi mereka untuk memilih. Ya. Maka kepada kita ada untuk jasad. Itu kita punya jasad. Dosa itu. Melakukan kesalahan sebagai makhluk jasad, ya jelas dosa. Harus masuk kepada jiwa.
Jiwa masih ke kiri dan ke kanan. Itu pun kadang-kadang dosa, kadang-kadang takwa. Tapi masuklah ke ruh. Itulah kenapa kita harus kembali kepada hakikat. Itu adalah kembali kepada Rasulullah. Karena ruhmu adalah Rasulullah. Tadi semua. Nyawamu juga Rasulullah nyata. Karena nyawa adalah ruh. Begitu meliputi seluruh tubuh disebut nyawa. Pada saat masuk kepada akal, dia mengetahui sesuatu. Allah lah yang mengetahui sesuatu, masuk ke dalam akal. Pada saat dia punya keinginan, disebutlah nafsu. Pada saat keinginannya baik, disebutlah mutmainnah. Pada saat keinginan buruk, disebutlah amarah. Bagi dalang, gak peduli. Rahwana sekalipun pada saat ditanya, misalnya ditanya oleh dalang, siapa yang menggerakkan kamu jahat? Maka Rahwana berkata, salah saya. Nah itu yang bagus. Jadi Allah mengajarkan, Allah itu punya dua sisi. Lembut dan kasar. Adalah semua. Pada sisi jalal dan koharnya, Allah menampakkan kekasarannya. Tetapi pada sisi jamal dan kamalnya, dia menunjukkan kelembutannya. Yang sing penting bagi kamu harus melihat Allah pada kekasarannya dan kelembutannya. Maka tadi Imam Qushairi menegaskan, ketidakberdayaanmu melakukan apapun. Apalagi dosa. Dari semua. Ya. Tetapi dalam aturan dosa, maka kata dalang, hei Rahwana, kenapa kau jahat? Siapa yang buat jahat? Maka Rahwana pada saat yang mengatakan, ya Rob, akulah yang berbuat dosa. Tuh. Maka Rahwana itu selamat. Dan dia termasuk makhluk yang taat pada dalang. Tuh. Tapi maka benar kata dalang. Itu adalah kewajibanmu mengakui kau yang salah. Tapi sebenarnya akui, wahai Rahwana, akulah yang berbuat. Maka mulai hari ini kau mulia di sisiku. Tuh. Kan itu juga kisah orang yang membunuh 99 dan 100. Padahal Allah juga yang menyuruh pada saat Musa, ya Rob, ini ada manusia dia usirlah dari kampung. Maka dia udah membunuh 99 orang. Dan ke 100 pun dia bunuh. Di semua. Ya. Sahabat. Tetapi kemudian dia pada saat berjalan kepada Allah. Ya. Pada saat dia berjalan kepada Allah. Dan di padang pasir itu dia mati. Sebelum menghembuskan napas terakhir. Ya Rob. Musa Rasulmu mengusirku. Istri dan keluargaku mengusirku. Semua manusia mengusirku. Tak peduli bagi aku. Selama aku masih punya engkau. Datanglah dari situ. Syafaat. Pertolongan Allah padanya. Harumlah tubuhnya. Semua. Maka Allah kembalikan peringatan pada Musa. Ya Musa. Ada wali agung. Di padang pasir. Dia meninggal. Kaget Musa karena tercium bau harum. Maka, betapa kagetnya Nabi Musa. Ini bukankah orang yang aku usir? Kenapa Allah sekarang berkata bahwa dia adalah Nabi yang mulia? Dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Dan sekarang mayatnya tercium dari jauh. Apa sahabat kuncinya? Tadi pada saat orang itu berapapun dosanya berdasarkan hukum matematika dibagi kosong. Dan dia mengatakan, ya Allah, walaupun Musa, dia nggak bersandar pada Musa. Mengusirku, istriku, keluargaku. Tapi selama aku bersamamu, engkaulah ya Allah sandaranku. Berarti dia sudah mengosongkan dirinya. Berapapun dosamu, 1 juta dosamu dibagi kosong. Hasilnya ada tak terhingga. Allah lah tak terhingga itu. Tuh, kenapa? Kenapa sebiji zarah pelacur itu mampu dia mendapatkan haji mabrur? 1 zarah pelacur itu bisa mampu membawa dia mendapatkan gelar haji mabrur. Dan dia dikisahkan masuk surga. Sebiji zarah kebaikannya hanya memberikan minum kepada anjing. Tetapi dia mampu melihat Allah pada anjing itu. Pahami itu. Ya. Sahabat. Inilah yang harus dipahami. Ya.
sahabat, inilah yang harus dipahami. Ya. Tetapi manusia yang beramal ratusan tahun kayak Bal'am bin Baura, ilmunya tinggi-tinggi langit. Nah, ini semua. Ya. Ini harus kita pahami bagaimana pentingnya mentauhidkan Allah. The last minute, maka selalulah menyatakan. Maka Abah ajarkan sebelum apa? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi Allah. Kembalikan pada Allah. Tadi semua. Ya. Dan Allah sudah mengatakan, ingat, di sisi dalang sekali lagi kata Abah, tidak ada wayang ini semua. Tadi semua ya. Harus dipahami oleh kita semua. Maka di kisah Al-Quran ada perang Badar dan perang Uhud itu juga. Karena di perang Badar Nabi itu bertauhid. Ya. Karena itulah kadang-kadang kita terjerumus dengan kelemahan. Terkadang kita menyandar pada Allah. Di pada saat kita punya kekuatan, punya ilmu, punya modal, punya duit. Kita bersandar pada modal, pada orang, pada kekuatan itu. Inilah kadang-kadang manusia dijatuhkan dari tempat tinggi ke tempat bawah. Terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan, ya kan pada saat manusia terjerumus ke dalam dosa, terkadang dia mengangkat dirinya. Robi Adawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, dan banyak lagi aulia-aulia yang mereka datang menjadi aulia Allah dari pintu maksiat, tapi dia pasrahkan semuanya, kosongkan dirinya. Karena matematika silakan kamu hitung saja. 1 miliar amalmu itu sholat, dibagi dirimu, syirik hasilnya. Tapi 1 miliar minus, coba kamu bagi dengan kosong. 1 miliar dosamu, dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Jadi berapapun angka dibagi kosong, itulah kenapa dari awal saya ingatkan min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur roja inda wujudi jalal. Cirinya orang bersandar pada amal, turunnya harap ketika dia melakukan kesalahan. Allah menyukai kayak tadi si orang membunuh 100 itu. Pada saat orang tersebut tidak lagi sandarannya, Musa sudah tidak mengakuinya, orang tuanya sudah tidak mengakuinya, dan dia berkatakan, ya Rabb, engkaulah satu-satunya sandaranku. Maka cukup itu bagi Allah sebetulnya pengakuan itu. Berarti engkau menolkan dirimu. Tadi semua ya. Maka itulah jangan kau bersandar pada amal. Nah sebaliknya kadang-kadang orang yang beramal suka bersandar pada amal. Begitu duha, dia minta doa rezeki. Begitu berapa tahun dia sholat duha, mulai dia protes. Perasaan bahasa ini udah 8 tahun. Sholat duha, tapi nggak ada rezeki. Nah kan ke situ larinya. Inilah persoalan. Lebih baik lagi tentu saja kamu kalau seandainya kamu bisa beramal dan saksikan Allah pada beramal itu. Tapi adalah beramal di sisi Allah. Bukan dia amal di sisi kamu. Maka setiap amal yang kamu lakukan, sholat, puasa, dzikir, saksikan Allah. Yang melakukan itu untuk engkau diberi dzikir, engkau diberi sholat, engkau diberi. Karena pada dasarnya kita makhluk ini nggak ada. Kita ini hanya menerima. Coba aja. Menerima wujud, menerima hidup, menerima pendengar, menerima melihat, menerima. Bahkan bekerja, menerima gaji. Allah yang kerja kok. Adakah bisa kamu kerja tanpa hidupnya Allah? Tanpa ruhnya Muhammad? Ada. Jadi yang bekerja ini Allah dan Muhammad sebetulnya. Seluruh isi alam ini. Hanya Allah dan Muhammad. Jadi batinmu Allah, jadi dohirmu Muhammad. Pahami itu. Ya. Berarti kau ini setiap hari diurus oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Muhammad bukan yang di Madinah. Muhammad yang sudah ada. Yang tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Ya. Maka tadi yang kedua makanya orang suka salah dengan tajrid dan asbab. Asbab bukan berarti kamu adalah. Ada asbab, ada musabab. Maka asbabmu pun Allah. Tapi pada fiilnya. Kau harus mampu melihat Allah pada fiil kamu.
selama ini ya saya masih asbab, tapi kau berbuat dirimu, ya itu namanya. Tapi pada saat orang berasbab, menjadi guru, jadi apa? Itu pun secara hakikat tajrid. Kalau kau melihat Allah. Tapi ada yang murni tajrid, dia sudah tidak berbuat. Karena memang dia sudah diundang oleh Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Itu sahabat. Ya. Jadi kamu sudah masuklah ke dalam sorgaku. Dan terimalah kebahagiaanmu. Itu adalah orang sudah betul-betul. Maka tadi, iradatu tajrida ma'a iqamatillah iyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu asbab, yang orang yang berhadap asbab, mengharap tajrid, itu adalah syahwat tersembunyi. Orang yang berharap, udah tajrid berhadap asbab, adalah dia akan turun martabatnya, inhitatun min anil himmatil aliyah. Barulah yang ketiga, sawabikul himamil tahrikul aswarul akdar. Kamu tidak bisa. Sekuat apapun tubuhmu itu. Maka tadi, sekuat apapun gurumu itu, kalau dia bukan hakikat Rasulullah, maka syiriklah yang ada terjadi pada haulmu itu. Ingat itu. Sawabikul himamil tahrikul aswarul akdar. Sekuat apanya, himmah yang kau lakukan, tidak bisa merubah takdir. Maka tadi kata Abah, nggak ada takdir mu'alak dan mubrom bagi Allah. Allah bisa merubah takdirmu apapun. Tadi ya, baik mu'alak, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan rezeki, itu mu'alak. Tapi istilah itu bagi orang yang masih terhijab sebetulnya. Barulah yang keempat, ari nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu yang ikut mengatur. Karena tadi kata Allah adalah, kenapa kamu ada karena wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, maka lahumul khiyarah. Tadi memang kamu masih buat karena kamu dikasih ilham ke kiri dan ke kanan. Kamu tuh boleh memilih, tapi sebenarnya kalau kamu percaya pada Allah, serahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuma kamu nggak percaya sama Allah. Buktinya nggak percaya pada Allah. Allah suruh sedekah. Bahkan Allah siapa meminjam, Allah nggak bisa, Allah seolah ngutang dari kamu. Padahal kewajiban kita adalah bersodakoh, mengeluarkan. Kenapa? Iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh, khusus sodakoh. Allah menyebutnya pinjam. Siapa yang menafkahkan hartanya? Bahkan kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dengan apa bisa bilang? Bi amwalihim. Pulus. Jangan ngomong jiwa. Di amwali a'dhamu darajatan indallah. Itulah orang sebesar-besar dari semua. Maka kata Abah, besok pagi kita akan bahas. Kamu tuh mau jadi apa? Mau gagah, panggil sifat dia aji. Kamu mau kaya, panggil sifat dia. Tapi kamu harus ngerti siapa yang memanggil itu. Dia sendiri kepada namanya. Si Goni, si Mugni, si Rojak. Maka bagaimana cara kita mendapatkan jadi memanggil rojaknya Allah? Goninya Allah, kayanya Allah. Jadilah jiwa orang kaya. Senang memberi. Tuh. Maka kamu akan menghadirkan si rojak. Allah ar-rozak. Kalau kamu adalah bersifat ar-rojak. Memberi. Jadi perantara rizki buat makhluk. Tapi kamu harus pandai. Karena Allah aja masih milih-milih orang kok. Kalau Allah nganggap kamu ini belum mantas diberi, masuk kita. Maka itu, Abah kalau ada orang pinjam uang, kalau orang minta tolong, Abah juga suka bingung. Orang ini sama Allah aja nggak diberi, apalagi sama gua. Paham itu? Karena pada dasarnya bagi Allah nggak ada masalah kamu kaya raya, sukses. Cuma Allah tidak ingin jiwamu rusak. Itu saja. Dan kau menjadikan bahwa dunia ini menjadi penghalang kamu untuk kembali pada Allah. Maka ada orang yang baik dalam keadaan miskin akan diberikan miskin. Orang yang baik dalam keadaan kaya dia akan diberikan kaya.